Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel kita di Luat Hurista. tak Huristak Godang, Huristak Codang. Jadi gini ya. Ya. Huristak itu nama kecamatan sekaligus nama desa. Tapi orang lebih familiar mau ngomong itu tentang Huristak, tapi sebenarnya Huristak itu namanya bukan sekedar Huristak doang. Namanya itu Huristak Godang. Godang. Godang itu apa artinya? Apa itu, Bang? Besar. Besar. Ya. Oh. Jadi Huristak besar gitu. Nah, karena di situlah pusatnya dulu. Jadi makanya dibilang namanya itu Huristak Godang, Huristak pusat gitu Hampir intinya. mirip bahasa Padang itu, Bang. Gadang. Kalau gadang itu kan besar kan? Iya. Mirip godang, gadang, hampir mirip ya. Ada kemiripan lah. Tapi kalau di Palembang ini namanya apa? Besar. Besar. Sih bukan besar kelakar ya. Berarti Huristak besar. Ya. Kalau di Palembang kan. Di Palembang. Jadi kan kemarin kita sudah ngebahas tentang apa kemarin tentang dana ya, tentang dana Huristak dan juga dana Usuji. Nah, sekarang kita ngebahas lanjut tentang opini kemarin. Seputaran secara umum aja sih ya kan, secara umum tentang kerajaan. Oh iya, Bang. Kemarin kan sempat lah kita singgung sedikit kan mengenai kerajaan kan. Nah. Jadi di konten ini kita akan membahas ya, kita mengulis tentang kerajaan ya, Bang ya. Ya. Nah, jadi mungkin saya ini bertanya nih, Bang. Apa? Tanya apa ini? Tanya. Bertanya Yang banyak ya. yang banyak. Oke, siap. Jadi kalau di tempat Abang nih di Huristak ini kan kalau tidak salah sungguh saya itu ada namanya kerajaan, Bang ya. Ya. Kalau boleh tahu kerajaan apa itu namanya, Bang? Ya sama aja. Namanya juga itu. Itu namanya. Nah, kerajaan Huristak. Iya, kerajaan Huristak. Oh. Itu berdirinya kapan itu, Bang? Nah ini agak susah juga kalau ngomongin berdiri ini. Karena abang tahunya kan, setahu abang aja dah. Kalau memang salah kan nanti bisa dikoreksi oleh yang lebih ahli lah ya. Iya ya. Jadi gini, kalau berdirinya tahun berapa itu kayaknya aku nggak tahu seriusan, walaupun orang Huristak itu putra daerah atau orang Huristak asli gitu, aku nggak tahu tahun berapa itu berdiri. Tapi kalau ditanya, sampai saya dari orang pertama kali yang mendirikan kerajaan Huristak itu sampai ke aku gitu kan, itu bisa dihitung sampai ke generasi 12. Jadi dia yang pertama, aku nomor 12 gitu. Oh, berarti abang ini masih ada keturunan raja nih, Bang, berarti. Ya kita ya gitu aja lah ya, gitu aja lah gitu. Hormat dulu kepada ini. Nggak ada, santai baik, nggak ada istilah-istilah yang mulia apaan. Ada keturunan raja nih, guys. bohong itu. Jadi gini. Berarti kalau 12, kalau hitungan 12 berarti belum terlalu lama bener ya. Kalau hitungan 12 kan kalau kayak di Palembang nih Sriwijaya atau selanjutnya nih ada Palembang Darussalam itu aja udah berapa keturunan kan. Iya. Nah, berarti kalau di ini 12 hitungannya belum terlalu lama bener ya, Bang? Jadi kalau dihitung secara hitungan 12 generasi gitu ya kan sampai sekarang gitu. Jadi itu hitungannya, jadi contoh orang pertama yang mendirikan kerajaan Huristak gitu ya kan. Dia itu umurnya 30 tahun sampai ada anaknya gitu. Jadi per satu generasi itu kita hitung aja. Per satu generasi itu kita hitung sekitaran 30 tahun. Jadi 30 dikali 12 sama dengan 360 tahun gitulah. 360 tahun, Bang. Iya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitulah ya. Tapi kan bisa jadi lebih gitu kan. Karena kan hitungannya masih cuman sampai 30. Bisa jadi kan pergantian tahta kerajaan itu umur 60 bisa jadi. Umur kurang lebih 300 tahun lah. 300-an lah gitu kita bulatkan gitu. Itu bentuk kerajaan gimana, Bang? Kayak di Palembang kan sesudah dari Sriwijaya kan ada kesultanan atau gimana kerajaannya tuh bentuknya tuh. Kerajaan itu bentuknya itu sama dengan kerajaan-kerajaan lain pada umumnya gitu kan. Kerajaan ini ikut juga masa-masa peperangan di zaman Belanda, zaman Jepang juga ikut ya. Nah, termasuk juga bukti kalau bentuknya itu ya sama aja. Jadi dari satu garis ayah keturunan ke anaknya, dari kanannya ke anaknya gitu-gitu aja. Ya, gitu ya, Bang. Gitu. Maksudnya pertanyaan tadi gimana? Ini enggak bentuk kerajaan nih, Bang. Apa kayak Sriwijaya kan itu kan Hindu kan. Itu.
itu kan gimana ya, bukan penting juga sih, tapi Apa ya? Oke, kita jawab aja lah ya. Iya, Intinya itu kalau kerajaan ini sebenarnya kerajaan penganut kepercayaan dulu. Oh, sebelum itunya. Ibaratnya kalau di mana di suku-suku lain itu kan ada agama kepercayaan, penganut kepercayaan gitu. Iya. Nah, sama aja dengan di Batak itu atau di kerajaan Huristak ini namanya ada dua. Kalau yang orang tahu, yang pertama itu Parmalim, yang kedua Pelbegu. Apa itu Parmalim? Nah, itulah kepercayaan itu. Penganut kepercayaan Parmalim gitu, kepercayaan terhadap banyak sih sebenarnya apa yang dipercaya gitu. Cuman itulah agamanya kalau untuk zaman sekarang kan gitu. Kalau sekarang sudah generasi ke-12 berarti Iya. Bang. Nah, kalau yang maaf nih, kalau yang masih hidup sampai sekarang nih itu yang paling atas nih generasi keberapa? 9, 10 atau 11 gitu. Oh, yang masih hidup gitu. Iya, Yang masih hidup itu sampai 3 dari aku kayaknya. 3 dari aku. Oh, berarti Jadi itu dari 12, 11, 10. 10 berarti Iya. ya. Dari orang ke 10 masih hidup sampai sekarang dan masih berada di Huristak juga gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat ya kan tadi kan ngomong tentang agama kepercayaan gitu ya kan bentuk kerajaannya. Nah, kapan sih pertanyaannya itu kapan sih kerajaan Huristak itu menganut agama Islam? Secara kan aku kan Islam gitu ya kan. Iya. Islam rahmatan lil alamin. Islam benar ya. Bukan Islam KTP. Iya, di KTP juga ditulis di situ Islam. Di akta lahir juga. Jadi kan berarti ada peralihan gitu ya, Ada Bang. peralihan. Bisa dikatakan peralihan kan dari yang Dari Parmalim kepercayaan tadi ya ke Islam gitu ya. Islam. Itu kapan itu, Bang? Jadi kalau kita hitung Tentang apa? berdasarkan pengetahuan dan juga ya memang kan sebagai orang asli situ ya pasti kan banyak lah pengetahuan kita gitu kan. Tapi pengetahuan ini bukan pengetahuan secara ilmu pengetahuan gitu, bukan. Karena ini kan pengetahuan secara sejarah gitulah kita bilang, secara sejarah dan juga secara bahwasanya kita hidup di situ ya pasti ada dong obrolan-obrolan gitu, adat budayanya pasti banyak dong obrolan-obrolan gitu kan, ataupun kerajaan-kerajaan banyak juga kan gitu kan. Nah, jadi kalau kita hitung sampai sejauh mana sih kerajaan Huristak ini bisa menganut agama Islam. Jadi kita hitung dari aku ya. Aje. Ayah. Ya. Yang ketiga ini Maharaja Parlaungan namanya. Yang keempat ya kakek. Terus Baginda Paripunan, Haji Japar, Marhum Saleh. Nah, ada 6 kan? Nah, yang ketujuh ini belum tahu dia ini udah masuk Islam apa enggak. Yang pastinya itu yang udah pasti ada 6. Yang ketujuh itu udah masuk Islam apa belum? Oh, berarti peralihannya di situ, Bang ya. Peralihannya di situ. Oh, iya Bang. Nah, jadi ada 6 generasi yang udah pasti 6 generasi sudah menganut agama Islam untuk di kerajaan Huristak. Oh, gitu, Bang. Sampai generasi ke aku kan gitu. Iya. Nah, ya sini Bang, menarik juga nih Bang mengenai kerajaan, Bang. Namanya kerajaan kan ada namanya raja, ada nama ini kan udah meninggal lah, Bang, udah ini kan wafat. Nah, kalau boleh tahu di mana nih, Bang, dimakamkan para raja-raja tadi itu, Bang? Sepengetahuan Abang ini. jadi ini sebenarnya banyak hal-hal yang kadang untuk zaman sekarang ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi itu ya agak mistis gitu juga sih ya kan. Iya. Tapi untuk kerajaan-kerajaan sampai dari 7 ke 1 tadi itu pemakaman mereka itu berada di belakang rumah. Tapi ini menjadi agak sedikit kontroversi karena dijadikan pemakaman itu karena dijadikan sebagai lahan gitu oleh orang-orang gitu. Gitu, Bang, ya. Jadi yang pastinya kalau pemakaman yang masih terjaga gitu kan, itu masih di desa itu, dan nanti mungkin kita buat videonya kalau tentang pemakaman yang masih terjaga, pemakaman keturunan-keturunan dari kerajaan Huristak. Nanti mungkin di sini ya, nanti entah di akhir atau di awal ditampilin ya, Bang. Iya, ada kita tampilin. Makam-makamnya, Bang. Ada telepon tuh. Nah, apa, Bang. Kita lanjut lagi, Bang. Lanjut lagi ya. Jadi kan gini, kalau ngomong kerajaan-kerajaan kan gitu tadi di Sriwijaya aja banyak kerajaan kan. Ada 2. Ada 2, Bang. Ada 2 kerajaan. Yang pertama kerajaan Sriwijaya dan yang kedua Kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, jadi gimana kalau tentang Sriwijaya ini sepengetahuan orang asli Sriwijaya gitu ya kan? Asli
orang Palembang lah bang. Ya, Kalau orang asli, Palembang. kalau dikatakan asli nggak terlalu asli lah. Iya. Jadi sepengetahuan saya nih, mohon koreksi kalau bila salah kan. Ya. Pemakaman dari kerajaan para apa dikatakan raja-raja lah mungkin ya, raja-raja Sejaya itu ada di mana? Bukit Siguntang bang. Bukit Siguntang ya. Bukit Siguntang. Kalau dari kampus kita nih bang, kurang lebih 5-10 menit lah, enggak jauh pokoknya. Berarti itu kalau seingat saya pernah kunjungan ke sana. Pernah ya? Pernah. Nah, saya sudah pernah kunjungan, saya lihat-lihat sih, cuma memang saya tidak terlalu hafal sih. Seingat saya di situ ada 7 pemakaman. Yang saya ingat nih bang, yang pertama itu ada pemakaman Si Gentar Alam. Gentar Alam. Iya, Si Gentar Alam. Terus kemudian ada putrinya juga di situ, Putri Kembang Dadar. Iya, Dadar. Putri Kembang Dadar itu kalau enggak salah ada artinya itu, kalau enggak salah bang. Iya. Cuma saya lupa ingat. Pokoknya artinya tuh kalau putri itu kan suatu kehormatan, kembang itu kan suatu pujian gitu kan. Nah kalau yang dadar ini, kalau secara etimologi nih saya pernah baca itu artinya ujian bang. Jadi putri yang mungkin bisa dikatakan ya mungkin lah ya. Putri yang untuk berkembang tapi diuji gitu ya. Bisa nggak gitu? Kalau secara anak kita mungkin, tapi nggak tahu inilah tadi ya bang. Itu secara etimologi yang saya baca. Tapi yang gentar tadi gimana kalau pengertiannya? Nah kalau itu saya kurang paham. Oke, lanjut. Dua. 5 lagi, ingat nggak? Ini Putri Rambut Selako. Rambut Selako. Ada lagi saya lupa. Iya, lupa. Nah, kemudian, jadi gini, tadi kan di Bukit Siguntang kan gitu. Boleh kan, kita kan sebagai anak muda gitu ya kan. Anak muda yang pemikirannya agak gimana gitu, ya kan. Agak lurus tapi nggak lurus, bengkok tapi nggak bengkok, agak dilurus bengkokkan gitu. Biar ada drama ceritanya kan gitu. Jadi boleh nggak di sana di Bukit Siguntang nongkrong gitu? Kalau nongkrong secara kayak yang anak-anak muda zaman sekarang itu bukan nongkrongnya ini bukan kayak gitu. Kira kayak anak-anak sekarang tuh bang, nongkrong main HP, amer gitu. Enggak. Nongkrongnya di sini, kita nongkrong di sana tapi mutar-mutar ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Tapi nongkrong sambil sekarang gini kan, kita nongkrong gitu kan. Ayat-ayat Al-Qur'an diputar. Ya udah kita sambil memandang-mandang, memikir-mikir, berkontemplasi gitu ya kan, untuk menenangkan pikiran gitu. Tapi karena itu kuburan ya kita putar gitu loh. Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa. Malah kalau untuk sarana dalam mikir atau santai atau meditasi atau menenangkan diri malah enak di situ bang. Suasananya adem. Berarti banyak pepohonan. Asli banyak bang, masih sangat terjaga di dalam situ bang. Kalau untuk mungkin kumpul ziarah lah mungkin lebih tepatnya, itu sangat boleh muter-muter, asal memang tidak ada terlalu keributan di situ bang. Karena memang tempatnya tuh adem, asri kan. Pokoknya untuk menenangkan diri sangat direkomendasikan lah di situ bang. Karena gini, aku pernah baca juga sih ya kan, Bukit Siguntang ini sebenarnya sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Iya benar. Sebagai cagar budaya berdasarkan undang-undang cagar budaya kalau nggak salah 11/2010 kalau nggak salah undang-undangnya. Nah karena memang sudah dijadikan cagar budaya, berarti otomatis dong kita bisa kan ke situ sesekali gitu. Tiap hari pun enggak apa-apa bang, tidak sesekali. Iya. Boleh juga. Tiap hari kalau nggak ada kerjaan di sana enggak apa-apa. Oke. Jadi kan dari Kerajaan Sriwijaya itu yang pemakaman untuk raja-raja di sana itu di Bukit Siguntang sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Dan kita sudah tahu bahwasanya Kerajaan Sriwijaya itu pemakaman raja-rajanya di Bukit Siguntang. Nah, pertanyaan yang kedua itu dengan Kesultanan Palembang Darussalam itu di mana pemakamannya? Walaupun kita ngomong agak serem juga ini, kayak susana aja. Susana bang ya. Jadi kalau mengenai Palembang Darussalam ini kembali lagi sepengetahuan saya nih bang. Sepengetahuan saya ini. Ini itu ada di Kawah Tengkurep bang. Kalau di mana? Namanya Kawah Tengkurep. Kawah Tengkurep itu nggak jauh dari Lemabang bang, kalau nama kecamatannya bang. Pokoknya kalau dari bukit ini kurang lebih 20 menit lah bisa sampai. 20 menitan. Iya. Kalau dari Kenten? Kalau dari Kenten tempat saya itu 15 menit sampai bisa. Berarti cuma beda 5 menit dong? Iya, enggak jauh. Pokoknya tengah-tengah lah. Di sini bukit, di sana Kenten, nah menuju ke tengah gitu. Iya. Agak kesini dikit ini biar kelihatan. Kesini dikit lagi. Gitu.
Oke, jadi ini kalau bang, isi-isinya tadi kalau singkat saya kan namanya Palembang Darussalam kan berarti kesultanan ya bang ya. iya kesultanan. Itu isinya tadi isi dalam pemakamannya tadi, makam dari Sultan Mahmud Badarudin I di situ ada kan di situ pokoknya seluruh makam-makam sultan lah di situ. Kenapa dinamain Kawah Tengkurap bang ya? Agak menjadi menarik lah kalau dibahas. Kalau gitu ya kan, tengkurap gitu kan. Pengetahuan saya pernah nanya nih bang sama orang situ, saya pernah kunjungan juga ke situ kalau misalnya. Iya, ada lihat ke kamera, ngejelasin lihat ke kamera dulu. Oh iya, oke. Kamera ya. Maklumin lah. Jadi sepengetahuan saya pernah nanya ke penjaga situ. Waktu kapan ini? Kalau tidak salah masih setahun 2 tahun yang lalu. Oke. Setahun 2 tahun yang lalu saya nanya sempat ke penjaga situ kan. Kuncen lah kalau orang nyebut. Orang pemegang kunci gitu ya kan. Kuncinya. Jadi kenapa dinamain Kawah Tengkurap? Karena kalau dari sebelum rame tempat lokasinya situ dilihat dari jauh itu seperti kawah tapi posisi tengkurap dari itu artinya jauh. Kebalik gitu. Kalau tengkurap itu bahasa Palembang yang artinya terbalik. Jadi kan kawah kan begini nih bentuknya nih. Nah jadi terbalik, jadi kayak apa ya? Itu berarti kalau mau ngelihat itu dari ketinggian dong. Iya, pokoknya kalau situ kan posisi tanahnya tuh gimana ya? Kalau kata orang tuh kemarin ditunjukin dari sini dulunya bisa dilihat, sebelum kan rame, sekarang kan udah rame kan nggak bisa lagi terlihat kan. Iya. Nah kalau dulunya dia tunjukin kalau di sini kelihatan kayak bisa kayak tengkurap. Tengkurap tuh kebalik gitu. Ya, jadi kalau sekarang seumpamanya kita ngelihat dari hotel gitu, dari lantai 5 atau lantai berapa gitu bisa enggak terlihat lagi bang. Enggak kelihatan lagi. Karena termakin banyaknya bangunan-bangunan yang dibangun kan bang ya. Tidak terlalu terlihat lagi. Dan itu udah diakuin udah ada sebagai cagar budaya juga. Itu juga sebagai cagar budaya ya. Udah diakuin di Kementerian Budayaan. Apalagi nih bang. Jadi memang gitulah ya, karena memang Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam ini lumayan besar kerajaan dan kesultanannya. Pemakaman nenek moyang mereka yang menjadi raja-rajanya ataupun keluarga-keluarganya itu sudah dijadikan sebagai warisan budaya dalam artian sebagai cagar budaya kan gitu. Nah, beda dengan Huris lagi ini. Ini sebenarnya masalah juga. Kan tadi kan ngomong itu dikuasai oleh oknum gitu ya kan. Nah, karena dikuasai oleh oknum dijadikan sebagai lahan untuk inilah. Lahan karet. Oh, lahan karet. Sengaja aja bisnis lah ya. Sengaja diam sih, lahan karet gitu. Untuk bisnis kan. Lah. Ya gitulah. Nah, jadinya bekas-bekas pemakaman itu kan pemakaman mereka itu kan bukan pemakaman Islam, karena kan pemakaman mereka itu ya bentuknya bukan ya sama aja ditanam di tanah, tapi nisannya itu beda dengan nisan yang Islam. Nah, gara-gara dikuasai ya peninggalan bekas-bekas atau patok-patok pemakaman itu ada yang hilang, ada yang dihilangin mungkin, terus ada yang rapuh, dimakan waktu gitu ya kan, dimakan alam. Akhirnya ya pengetahuan itu hanya diketahui oleh orang-orang Kecamatan Huristak dan juga oleh orang-orang penerus generasi dari kerajaan Huristak itu. Masalahnya adalah bagaimana dengan warga masyarakat Huristak dan juga bagaimana dengan yang mempunyai segala aspek untuk membebaskan itu. Apakah sudah sampai sejauh mana gitu? Karena memang pernah dengar mau dibebaskan gitu. Tapi yang nggak tahu kapan mau dibebaskan ini, nunggu berapa tahun lagi kan gitu. Apa nunggu Aceh ini jadi orang hebat gitu kan? Kalau itu ya tunggu aja kita bebaskan. Kalau memang itu hebat harus jadi PR utama, tugas utama kita lah ya sebagai ini kan. Apalagi kita sebagai keturunannya kan bang ya. Kita harus perjuangin itu bang. Karena jika kita hitung tadi lebih dari 150 tahun pemakaman itu di situ ya. Iya, tapi akhirnya dikuasai oleh oknum yang masih dari garis keturunan itu loh. Nah itu masalahnya. Kalau oknum dari luar kan ya kalau bahasa kampretnya itu bisa diterabas gitu kan. Tapi kalau
oknumnya masih dari keluarga dia yang menguasai, bagaimana? Iya juga sih. Nah itu masalahnya kalau pemakaman ini agak Itu ribet yang juga memang sih. kalau susah tuh orang dalam tuh lah yang ini. Ya berarti di sini dapat kita pahami bahwasanya jurusan orang dalam itu Sangat bisa berpengaruh. menguntungkan di satu sisi. sisi, Nah. tapi di sisi lain orang dalam itu juga bisa merugikan. Makanya kalau mau mencari orang dalam, carilah orang dalam yang menguntungkan. Jangan cari orang dalam yang merugikan. Karena namanya juga orang dalam, ya harus masuk ke dalam dulu biar kita tahu apa isinya. Ah gitu. Iya. Masuk akal nggak? Masuk Pak Eko. Oke lah, mungkin cukup sekian nih karena ini 20 menit juga 20 ngebahas juga banyak bacot ini juga sih ya kan, tapi sebenarnya ada isinya juga sih, ada pesan yang disampaikan juga. Tapi jangan lupa, mungkin kayaknya kalau promosi ini lebih enak yang ngomong promosi ini kawan kita ini. Coba dulu promosikan. Ya makanya teman-teman sudah nonton sampai habis kan ya, jangan lupa dukung channel teman kita ini Aji Hasibuan ini kan untuk semakin naik rating YouTube-nya supaya lebih berkembang lah, lebih kritis lagi Ya. membahas masalah-masalah yang ada di kecamatannya dan terutama di Indonesia ini. Ya, karena Jangan lupa di subscribe, makanya like, komen itu harus tonton. Karena di sini akan banyak lagi pembahasan. Ini kan masih umum, nanti kita Ya, bahas lagi lebih lebih mendetail dalam lagi lagi, kan lebih gitu. dalam Ini lagi. masih secara umumnya aja sih ya kan. Tapi yang pastinya kita mulai membahas dan kita mulai menyuarakan aspirasi kita berdasarkan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. yang berbunyi Ya baca aja lah gitu. Yang berbunyi apa? Yang berbunyi intinya itu untuk bagaimana kita itu mengangkat diri kita untuk menjadi lebih baik gitu, memperjuangkan hak kita gitu kan. Itu intinya tentang itulah. Nah, jadi hak kita diatur dalam undang-undang. ya, jadi kita mulai dari desa dulu, merangkak nanti ke kabupaten, merangkak nanti ke provinsi dan di ujungnya nanti di Indonesia. Kalau secara dunia ya mungkin kita selip-selipkan. Yang pastinya banyak kita bahas ini walaupun dengan campuran-campuran ada kebacotan dikit ya kan. Yang pastinya tonton aja lah gitu. Jangan lupa subscribe. Oke kalau Oke, begitu. mungkin itu aja Mungkin cukup sesi. sekian. Saya Aji Hasibuan. Saya Biltan Aryansa pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.